Shalom sahabat OMG, pada hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam hidup kita selalu adalah yang terbaik dan selalu merupakan karya Kristus yang sangat besar dan sangat dahsyat bagi kita. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian tentang Man of Prayer. Bagaimana orang yang berdoa, bagaimana orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang berdoa adalah orang yang hidup di dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang yang berdoa adalah orang yang benar-benar tahu bahwa dirinya memerlukan Tuhan sepanjang waktu, sepanjang hari dalam kehidupannya. Satu bagian Alkitab yang akan kita baca pada hari ini adalah Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah dari kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek 10.000 orang banyaknya. Saudara, kalau berbicara tentang kehidupan orang yang berdoa, maka kita harus menyadari bahwa diri kita bukanlah manusia yang dapat melakukan segala sesuatu. Kita terbatas dalam segala sesuatu. Kita tidak dapat memastikan segala sesuatu dengan apapun yang kita miliki pada hari ini. Termasuk renungan pada hari ini tentang bagaimana orang Israel setelah kematian Yosua, mereka harus maju dan berperang. Tetapi menarik pada bagian itu saudara, ya, di sana kita lihat sesudah Yosua mati, itu adalah sebuah kalimat yang menjelaskan bahwa kepemimpinan dari seorang yang dipakai oleh Tuhan telah berakhir. Dan ketika seseorang pemimpin telah selesai, maka pertaruhan untuk keadaan selanjutnya adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan atau dijamin akan mengalami hal yang sama seperti sebelumnya. Saudara, menarik pada bagian itu adalah warisan iman yang diberikan oleh Yosua ternyata tidak sirna. Mereka tetap hidup dalam sebuah kualitas yang luar biasa. Sebagai satu bagian yang kita lihat di dalam kehidupan orang yang berdoa adalah, pertama, orang Israel bertanya kepada Tuhan. Saudara, pada ayat yang pertama di sana menyatakan sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan. Pada bagian ini mereka mencari kehendak Tuhan dalam perkara yang sedang terjadi pada saat itu. Siapakah yang lebih dahulu akan maju berperang? Ya. Siapakah yang lebih dahulu akan melawan orang Kanaan? Saudara, ini merupakan sebuah pemikiran dalam hidup mereka, ya, dalam keadaan yang mereka alami, apa yang harus mereka putuskan, apa yang harus mereka lakukan. Dan kita lihat ayat tersebut menyatakan orang Israel, meskipun Yosua tidak lagi bersama-sama mereka, mereka melakukan hal yang sama seperti apa yang Yosua lakukan. Mereka bertanya kepada Tuhan. Saudara, orang yang hidup di dalam doa adalah orang yang selalu ingin mengetahui kehendak Tuhan dalam setiap ujian, dalam setiap problem, dalam setiap hal yang sedang dia hadapi. Dan termasuk pada bagian itu menyatakan bahwa orang Israel akan berperang, saudara. Mereka menyadari bahwa keadaan mereka pada saat itu tentu tidak dapat menandingi dengan orang Kanaan dan orang Feris. Mereka juga tidak tahu bagaimana harus bergerak, bagaimana harus memulai perang. Sehingga keputusan yang tepat dari apa yang sedang mereka hadapi, ya,
dengan segala sesuatu yang sedang mereka alami adalah mereka bertanya kepada Tuhan. Saudara, orang-orang yang hidup di dalam doa adalah orang-orang yang selalu ingin mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang sungguh-sungguh ingin agar segala sesuatu yang akan diputuskan, segala sesuatu yang akan dilakukan adalah sesuatu yang memang Tuhan hendaki untuk mereka lakukan. Saudara, penting bagi kita untuk melihat bagaimana Israel menunjukkan langkah awal dari segala tindakan yang harus berdasarkan daripada suara Tuhan. Bukan didasarkan atas kondisi mereka, bukan didasarkan atas pengalaman, bukan didasarkan atas kekuatan, bukan didasarkan atas keahlian mereka. Karena semuanya itu tentu tidak dapat menjamin bahwa mereka bisa menang melawan Kanaan dan Feris. Tetapi mereka tahu bahwa ketika mereka datang kepada Tuhan, kepada Allah yang benar-benar pemilik segala sesuatu di dunia ini, Allah yang mengatur segala sesuatu, maka dia tahu bahwa di sanalah ada jawaban yang tepat untuk mereka bisa melangkah selanjutnya. Saudara, hari ini saya tidak tahu apa yang saudara alami. Tapi langkah awal dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi situasi yang berat, ketika kita tidak dapat memutuskan sesuatu, ketika kita bimbang untuk melakukan sebuah langkah keputusan, datanglah kepada Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Karena Dia adalah jawaban dari setiap doa kita. Dia adalah sumber segala hikmat. Dia akan menolong kita. Dan Dia akan menuntun kita untuk segala keputusan yang kita akan lakukan. Saudara, yang kedua adalah ketika kita bertanya kepada Tuhan. Maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita bertindak dalam setiap iman yang kita lakukan. Saudara, maka ayat keempat di sana berkata, maka majulah suku Yehuda sebut. Mereka maju setelah mereka mendapatkan suara Tuhan. Apa yang harus mereka kerjakan? Bagaimana langkahnya? Maka mereka maju untuk berperang. Mereka maju untuk bertindak. Saudara, kata maju di situ saudara merupakan sebuah tindakan bukan didasarkan atas kondisi mereka. Kalau dilihat mungkin pasukan perangnya, kalau dilihat mungkin dengan pengalamannya, mereka tidak mampu melawan orang Kanaan, orang Feris, tidak mampu saudara. Karena orang-orang tersebut bahkan raja mereka sudah mengalahkan 70 raja-raja. Mereka bukanlah pasukan yang biasa. Israel bukanlah tandingannya. Tapi dengan segala keadaan mereka, ketika mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan menginginkan mereka untuk maju, maka mereka bertindak. Dengan segala kondisi, dengan segala keterbatasan, mereka percaya bahwa mereka maju bersama dengan Tuhan, mereka melakukan segalanya bersama dengan Tuhan, maka apapun yang terjadi ke depan, itu di dalam kuasa dan kendali Tuhan. Saudara, maka di sana dikatakan, saya bacakan kembali. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia, maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek 10.000 orang banyaknya. Saudara, kemenangan Tuhan berikan bukan pada saat mereka berdiam diri. Kemenangan diberikan bukan saat mereka tidak bertindak. Tetapi dalam sebuah tindakan mereka maju, percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu akan terjadi, maka kemenangan itu sudah nyata. Allah menyerahkan orang Feris, orang Kanaan itu 10.000 banyaknya untuk mereka kalah. Saudara, hari ini saudara, apapun yang sedang engkau alami, ketika engkau bertanya kepada Tuhan, ketika engkau berdoa kepada Tuhan, ketika engkau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka hari itu juga engkau harus bangkit. Engkau harus mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Sesuai dengan imanmu kepada Tuhan, maka engkau harus bertindak. Percaya. Sebab itu Yesus selalu berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Saudara, hari ini Tuhan menyerahkan segala sesuatu kepada kita di dalam kemenangan. Kepercayaan kepada Dia.
Apapun yang kita hadapi hari ini, dalam segala pergumulan, kita doakan, lalu kita hadapi. Karena segala sesuatu yang di hadapan kita, mungkin Tuhan tidak membiarkannya lalu. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk melewatinya. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita tidak sendiri. Allah bersama-sama dengan kita. Allah akan memampukan kita untuk melewati segala sesuatu. Sehingga kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita hadapi ini bukan kita hadapi dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Tuhan yang menyertai kita selalu. Hari ini buat kita semua, sahabat OMG, tetaplah selalu bertanya kepada Tuhan. Tetaplah selalu berlutut berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan segala pergumulan yang kita hadapi hari lepas hari. Menjalani dan menghadapinya dengan sebuah keyakinan bahwa apa yang kita doakan tersebut, Tuhan akan menjawabnya. Apa yang kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang kepada kita untuk menolong kita menghadapinya dan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Dan kita bisa melihat bahwa segala sesuatunya Tuhan jadikan indah pada waktu. Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan menguatkan kita dalam segala keadaan. Jadilah orang yang terus berdoa, bertanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, lakukan segala sesuatunya dengan tetap melihat kepada Tuhan saja. Amin. Salam Bahana Jamaah yang dikasih Tuhan. Saya hari ini ingin bersaksi atas kemurahan Tuhan, keselamatan daripada yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik. Saya 12 tahun yang lalu, saya dari Muslim menjadi anak Tuhan. Itu bukan semata-mata untuk keinginan saya, tapi Tuhan jamah selalu di dalam setiap kehidupan saya. Waktu itu saya dalam suasana sholat tahajud. Seperti ya biasanya saya selalu sholat tahajud di jam-jam 1 sampai jam 3 itu saya sholat tahajud. Saya di luar. Saya setelah tahajud itu saya selalu meminta sama Tuhan, Bapak, Tuhan, ya Allah itu ada apa enggak toh? Saya sepertinya ada di atas itu ada seperti bingkai itu, seperti itu Tuhan Yesus lewat. Tuh saya sempat kaget saya, begitu. Tapi saya tetap sholat, saya tetap menjalankan segala aktivitas saya di dalam rohanian saya. Dan yang waktu itu biasanya saya sholatnya kan di luar, malam itu di luar saya, terus di luar itu di depan rumah itu. Terus saya waktu itu hujan tuh saya sholat di dalam kamar. Selagi saya sujud itu seperti Tuhan Yesus tuh berdiri pakai jubah putih itu. Saya gini, tapi memang tidak terlihat di dalam untuk wajahnya, tapi jubahnya itu sampai itu. Terus saya, tapi saya tetap saya sholat, tetap saya menjalankan setiap hari sholat-sholat yang kusut, yang saya pahami setiap hari. Terus saya tuh habis masa itu dengan tiba-tiba saya habis masa itu anak saya itu sekolah di Steladus. Ini buku perjanjian baru itu di atas meja belajarnya dia. Terus saya pegang gini, saya mau biasanya kalau setelah saya masa itu saya biasanya di teras. Saya ambil itu buku, saya baca dari ini kejadian itu gini, terus sampailah saya tuh di perjamuan kudus tuh saya nuangus, loh ini kok seperti ini ya, nuangus sampai nuangus tuh saya dengan sampai di perjanjian kudus itu saya sudah nggak bisa nahar gimana ya kok hati kayak seperti ini. Terus saya ngomong sama anak saya, Manta, ayo kita cari lagu-lagu Kristen gitu loh, yang puji-pujian gitu. Terus aku pergilah ke jalan untuk beli, jalan mana ya aku lupa. Itu saya beli kaset-kasetnya itu. Habis itu tak setel. Saya tuh nangis
saya nangis toh kok seperti ini. Terus habis itu aku mainlah ke rumah temenku. Begitu saya main ke rumah temenku mau berangkat ke gereja. Terus saya bilang gini, Mbak, aku ikut boleh nggak di gerejamu? Saya pikir orang itu di gereja itu seperti kita di masjid itu biasa, orang ke masjid walaupun tidak sholat nggak apa-apa gitu, cuman nganter atau apa. Lah saya di sana tuh, temen tuh sampai sampai hah, ikut aku gitu, gak apa-apa mbak, gak, aku pengen nih gereja. Terus pasti teman saya tuh sih nggak apa-apa, yuk saya diajak ke gereja. Pas kebetulan, semua itu bukan kebetulan, mungkin jalan Tuhan. Saya waktu itu pas perjamuan kudus, saya tuh nuangnya sudah. Setelah itu saya aktif di gereja. Kok saya di gereja masih pakai kerudung itu, tapi duduk saya tuh di depan. Jadi saya itu intinya saya mendengarkan apa yang Pak Gembala difirmankan itu, sama menerima terus habis itu terus kita diem-dieman sama mata jalan, bilang-bilang sama. Kebetulan rumah saya kan saya kos-koskan di depan itu, saya di salonnya, terus di sebelah pavilion itu saya kontrakan juga, yang depan sudah saya kontrakkan 20 orang untuk orang-orang pekerja koperasi. Saya di tengah-tengah, jadi di salon saya sampai ke belakang itu kan ada kamar dan kamar mandi gitu. Terus di situ saya mau kemana Bu? Ditanya itu sama yang kos-kosan, yang kos tempat saya tuh. Oh enggak, ini cuman mau biasa pergi-pergi. Oh ya, di situ terus ditanya, kok ibu sering ya sore gitu kemana itu, ke tempat ibu pergi mana? Ditanya, nggak apa-apa, cuma dolan-dolan aja sama anakku gitu. Setelah itu aku terus berjalan, saya diem, pokoknya saya diem, nggak ada yang tahu, cuma aku sama anak saya. Terus saya berjalan mengikuti, ada acara untuk doa, saya ikut walaupun tempatnya itu jauh, tempatnya itu ngelewati kuburan. Aku nggak takut pokoknya, entah nih aku kenapa kok nggak takut gitu ya. Terus sampai saya berjalan terus itu, sampai saya tuh setiap hari baca firman. Baca firman saya dari kejadian itu, seperti terus saya baca firman, seperti ada rasa rindu kalau nggak baca firman. Jadi baca firman itu seperti bagi saya seperti novel gitu. Jadi terus setelah masak itu saya pengen mandi, terus habis masak mandi terus saya pengen baca firman terus tak ikuti terus. Akhirnya saya tuh seperti terbiasa saya baca firman. Terus saya tuh seperti jiwa saya tuh bukan di jiwa saya yang dulu. Dulu ada keegoisan, ada memandang orang tuh, kadang kita itu biasalah, orang kan di dunia banyak yang berbuat dosa. Semua orang kan ada dosanya gitu. Nah, sekarang tuh saya merasakan bahwa kasih Kristus tuh kita betul-betul dibuat Yesus itu seperti baru, dan diri saya itu baru. Aku kok seperti ini ya sekarang. Aku sekarang menjalankan segala sesuatu menurut kehendak Kristus dalam firman-Nya. Aku betul-betul dibawa di dalam hati kami, dan selalu kita berdoa hanya memanjatkan nama Yesus di jalan, suka sering baca firman yang aku kenal, aku pahami dan aku mengerti gitu. Aku membaca sedikit-sedikit di jalan, terus haleluya itu sering sekali. Hikmat itu ada dalam kehidupan kami, dan saya sekarang merasakan bahwa setelah waktu yang berlalu itu, saya merasakan bahwa kasih Kristus, pertolongan Kristus ada dalam kehidupan kami. Kami di tengah-tengah semua itu, saya menjalankan bahwa apa yang telah diberikan kepada Kristus itu semuanya tidak gratis, semua hanya perlu pengorbanan. Dan dengan hati, jiwa, bahkan apapun yang dulu saya punya sama sekali tidak saya punyai, dan saya menjalankan hidup itu bersama anak saya dengan ya bersyukur, menangis, banyak menangisnya di jalan karena nggak pegang uang, karena aku selalu kekurangan uang, dan semua itu aku percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong saya sama anak saya.
Tidak selamanya aku susah seperti ini. Tidak selamanya. Aku percaya bahwa Tuhan itu membuat kita itu di atas dan di bawah. Itulah yang sekarang saya jalani dan puji Tuhan. Puji Tuhan, bahwa setelah sekian lamanya Tuhan memberi jalan yang terbaik bagi saya. Baik saya bersedih, baik saya berbahagia. Saya bersyukur sama Tuhan sampai saat ini Tuhan sudah memulihkan dalam kehidupanku. Aku berterima kasih sekali Tuhan telah memberi jiwa raga kami dalam membaharui dalam rohani kami. Saya berterima kasih. Terima kasih atas atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang saya lebih bersyukur atas segala kemurahan Tuhan yang saya rasakan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Kristus ada dalam setiap hari-hari kami yang kami lalui, baik senang maupun suka. Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan saya. Baik saya dalam keadaan terpuruk sekalipun. Sama sekali nggak punya uang, sering nggak punya uang. Sama anakku kita berpuasa, kalau lagi nggak ada uang kita berpuasa, pas selalu baca firman, selalu menangis di bawah sujud. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa dan itu ada waktunya untuk Tuhan, untuk saya. Terima kasih, saya sama Tuhan sangat bersyukur. Saya sama-sama tidak mengenal namanya rohanian yang begitu luar biasa. Di dalam Kristus saya merasakan bahwa ternyata pertolongan Tuhan tepat pada waktunya di saat kita sudah berserah sama Tuhan dan menantikan janji Tuhan, tapi tetap setia. Tuhan tolong lewat jalan Tuhan, melalui jalan apapun. Sekarang ini saya merasa lega, berterima kasih, Pak. Ternyata Tuhan itu ada. Tuhan ada. Kita merasakan dulu saya nggak mengenal Kristus, karena mengenal Kristus luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih. Inilah kesaksian bagi saya atas keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan saya, di mana dulu saya nggak mengenal Kristus, sekarang mengenal Kristus. Luar biasa. Terima kasih Tuhan telah menyelamatkan jiwa raga kami bersama anak saya. Doa saya semoga anak-anak saya yang lain bisa dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bahana Channel atas waktunya. Haleluya. Amin.